Halo, berjumpa lagi dengan saya Ifri Aman. Kali ini saya akan sharing terkait bagaimana melakukan pengesetan soal atau menggunakan bank soal untuk mata ujian yang akan digunakan. Terlebih dahulu, seperti biasa, kita akan login dulu ke sistem CBT menggunakan akun admin yang sudah kita gunakan sebelumnya. Seterusnya kita akan masuk ke kategori, baru kita pilih kategori, contohnya ini kelas 12, baru kita cari mata ujian yang akan kita set soalnya yang digunakan nanti oleh peserta didik untuk mengikuti ujian. Contoh di sini kita ambil mata ujiannya bahasa Indonesia. Di sini terlihat soal masih belum ditambahkan. Nah, sehingga kita perlu melakukan beberapa settingan dengan memanfaatkan bank soal yang sudah ada. Namun terlebih dahulu sebelum kita melakukan penambahan soal, baiknya kita memastikan dulu bank soal itu sudah tersedia apa belum. Jadi kita lihat di sini pada kategori ada di sini dalam kurung 40 berarti soalnya sudah ada. Jadi kalau misalnya kita pilih ini akan muncul soal-soal yang sudah ditambahkan sebelumnya. Oke, setelah kita pastikan bank soal sudah tersedia, maka kita kembali ke menu aktivitas kuis di halaman awal tadi untuk ditambahkan soal. Pertama kita klik tambahkan soal, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini adalah ini nilai maksimum 100, ini bisa kita simpan. Kedua ada checklist ya terkait dengan kocok soal, supaya ini nanti soal-soal yang kita tambahkan itu akan diacak secara random. Ya, jadi kita centang saja. Berikutnya kita tambahkan soal. Jadi di sini ada 3 opsi. Ada soal baru, artinya kita mengetik langsung soalnya tanpa harus dari bank soal. Kedua adalah dari bank soal. Nah, dari bank soal ini sama, memang kita menggunakan soal dari bank soal, cuman bedanya ini tidak ada acakan. Ya, tidak ada acakan. Nah, yang terakhir adalah acak soal. Nah, di sini ada seninya sehingga ini bisa kita atur dari bank soal itu. Contohnya tersedia di 40, ternyata kita hanya menggunakan 10 soal saja ketika ujian berlangsung. Jadi kita klik soal acak, kita klik, baru akan muncul tampilan seperti ini ya. Baru kita pilih ya, kita pilih kategori yang sudah ada soalnya. Jadi kalau misalnya juga kita coba ada beberapa kategori di sini ya, makanya kita pindahkan. Contohnya kita yang ada soal untuk kategori ini adalah di sini, ini 12 bahasa Indonesia. Itu ada 40 soal yang sudah tersedia. Jadi kita klik ya. Kita klik, ini ada nomor soalnya sampai 40. Nah, di sini di bawahnya ini ada jumlah soal acak. Jadi di sini kita menggunakan soalnya itu ada berapa ya. Jadi ada berapa, contohnya kita akan ujiankan hanya 25 soal saja. Nah, jadi kita bisa pilih 25. Jadi nanti akan diambil 25 dari 40. Nah, kecuali kalau misalnya kita terlebih dahulu mungkin ada beberapa kategori yang dibuat ya, bisa aja mungkin kategori katakanlah bab 1 soalnya ada, bank soalnya ada 20, bab 2 bank soalnya ada 20 dan seterusnya. Jadi untuk menambah itu, contohnya di bab 1 kita ambil 5 contohnya. Jadi ini
akan kita tambah salah satu. Kita pilih contohnya bab 1, kita tambahkan 5. Jadi nanti kita tambahkan sampai sebanyak 25 soal. Jadi karena kategorinya di sini hanya 1, soalnya semua udah ada di dalam kategori ini, dan yang kita tampilkan juga 25, maka kita pilih 25. Artinya nanti ketika ujian hanya muncul soal 25 secara acak. Setelah semuanya sudah kita pilih, baru kita klik tambahkan soal. Jadi ini sudah muncul. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan lagi, contohnya untuk kategori yang lain, bisa kita tambahkan lagi. Contohnya kita tambahkan 5. Tadi itu bila di dalam bank soal kita lebih dari satu kategori, itu bisa kita lakukan secara berulang sampai berapa jumlah soal yang mau kita tampilkan. Jadi setelah selesai, klik simpan, dan untuk memastikannya kita klik kembali aktivitas kuis. Jadi di sini akan muncul. Nah, untuk memastikan bisa kita perhatiin jauh, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi tadi bank soal ada 40, setelah kita tambah hanya muncul 25 soal saja. Jadi itu teknik menambah soal dari bank soal. Demikian terkait dengan penambahan soal untuk mata ujian yang akan kita gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.